Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 17 Desember 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Di dalam bahasa Batak dikatakan aka nagugui di paijurdo sian habang sanasida di pabakit do anggo aka nametmet. Demikian firman Tuhan. Amanginang, perikop ini atau ayat ini merupakan bagian dari nyanyian pujian Maria ketika dia bertemu dengan saudarinya atau sepupunya Elisabet. Lalu dengan apa yang terjadi kepada Maria dan Elisabet, Maria kemudian memuji, memuliakan Tuhan dalam nyanyian pujiannya, atau katakan nyanyian doanya begitu. Salah satu yang menjadi ungkapannya adalah yang tertulis di ayat ini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Di ayat yang terakhir di pasal di bagian nyanyian ini, dia katakan bahwa Maria menyebut dirinya sebagai orang yang berbahagia. Mohon maaf, di ayat yang ke-48 dia katakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sungguh mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Pertanyaannya adalah, dari segi mana kita lihat dalam praktik kehidupannya, Maria itu menjadi seorang yang berbahagia. Dia seorang perempuan yang sedang bertunangan. Kemudian diperintahkan oleh Tuhan atau ditugaskan oleh Tuhan melalui para malaikat untuk mengandung dalam kondisi dia sedang bertunangan. Dan kemudian anaknya yang dilahirkan itu, kemudian dia harus lihat dengan mata kepalanya sendiri anaknya yang dilahirkannya dari rahimnya itu harus menderita, harus dicambuk, dihina, dicaci maki, diludahi, dan akhirnya mati dengan cara yang paling hina pada saat itu disalib. Dari segi mana orang-orang akan mengatakan itu berbahagia? Tapi disinilah luar biasanya iman dari seorang Maria itu. Walaupun dia tahu konsekuensi ketika dia mengatakan, jadilah padaku seperti perkataanmu, kepada para malaikat itu yang menjawab pengutusan Tuhan kepada Maria. Dia tahu konsekuensinya adalah bahwa dia akan dituduh ini dan itu ketika dia sedang bertunangan tetapi dia harus mengandung. Dia tahu konsekuensi anak yang akan dilahirkannya ini akan menghadapi apa ke depan, penderitaan, dan dia harus lihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia tahu, tapi dia tetap terima
semuanya itu, dan ternyata dia sadar bahwa segalanya ini adalah berkat dari Tuhan. Ini adalah satu rancangan yang memang harus dijalankan oleh Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini adalah bagian dari tatanan atau rancangan yang dirancangkan oleh Tuhan, dan Maria mengambil peran yang sangat besar dalam kisah itu, dalam tatanan itu, dalam rancangan itu. Maria menjadi media untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Dia yang bukan seorang yang sangat penting di komunitas sosial pada saat itu, menjadi sarana untuk kelahiran Sang Juru Selamat, pembebas dari seluruh umat manusia. Di sana kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Maria. Pasti secara manusiawi, secara kehidupan sosial kita, apalagi di zaman sekarang, kita akan lihat bahwa enggak ada bahagia-bahagianya Maria itu dengan kisah yang seperti itu. Tapi dia tahu melalui penderitaan yang akan dihadapi itu, kesulitan yang akan dihadapi itu, rasa malu yang akan dihadapi itu, tapi dia menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan seluruh umat manusia, dalam rancangan Allah. Maka dia ungkapkan ini, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan mampu melakukan apapun. Dan dia suka cita masuk ke dalam rancangan Tuhan itu. Dia tidak peduli apa yang mau dikatakan oleh orang-orang lain, manusia, kepada dirinya. Dia tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi secara duniawi kepada kehidupannya. Tetapi yang mau dia lihat adalah inilah rancangan Tuhan yang harus terjadi. Dengan ia sebagai orang yang rendah dalam komunitas sosial, dalam tatanan sosial, ternyata dipakai sangat tinggi, sangat luar biasa. Dan untuk menjatuhkan orang-orang yang tinggi dalam derajatnya, para penguasa pemerintahan, para penguasa agama, akan dijatuhkan melalui anak yang akan dilahirkannya itu, yang berasal dari kalangan bawah, tetapi kemudian melakukan hal yang sangat luar biasa. Amanginang, Tuhan mampu, Tuhan sanggup lakukan semuanya itu. Tuhan mampu meninggikan derajat kita. Pun secara sosial, tatanan sosial, kehidupan bermasyarakat, manusia katakan kita rendah, tapi yang paling penting di dalam iman kita, dalam kehidupan kita adalah bahwa Tuhan sendiri yang telah mengangkat kita. Manusia mengatakan kita rendah, tapi Tuhan angkat kita dan menempatkan kita di tempat yang paling tinggi. Tetapi jika kita justru mencari posisi yang tinggi, jabatan, kuasa yang duniawi, tentu di hadapan Tuhan kita akan direndahkan, kita akan semakin rendah dan semakin rendah. Mari kita berlomba untuk lebih tinggi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau ya Bapa mampu dan berkuasa melakukan segala sesuatu. Pun orang-orang berdosa mampu Engkau ubahkan. Orang-orang yang tinggi hati Engkau yang mampu rendahkan dan ingatkan mereka. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau yang kuatkan kami agar tetap dalam kerendahan hati kami, dan kuatkan kami juga ya Bapa agar mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah penuh damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.